Aku Nabila. Saya Zaki. Dan aku Malika. Jadi sekarang kita mau ngejelasin tentang soal yang berkaitan dengan Formula One. Sebelum kita terjun ke soalnya, ada 3 matematika dasar yang kita harus ketahui. Jadi yang pertama itu ada fungsi polinomial. Apa sih fungsi polinomial itu? Nah, jadi fungsi polinomial itu adalah fungsi matematika yang terdiri dari penjumlahan beberapa suku. Jadi P dari X terdiri dari suku-suku dengan pangkat X yang menurun satu persatu, mulai dari X pangkat N hingga X pangkat 0. Biasanya polinomial ini memiliki bentuk umum. Biasanya ditulis P dari X sama dengan A N X pangkat N ditambah A N min 1 di X pangkat N min 1 ditambah seterusnya sampai A 2X pangkat 2 ditambah A 1X ditambah A pangkat 0. Nah, fungsi polinomial ini memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, polinomial selalu memiliki garis yang kontinu atau tidak terputus. Yang kedua, perubahan bentuk grafik ditentukan oleh koefisien dan pangkat X. Yang ketiga, semakin tinggi pangkat X, semakin dinamis pula grafiknya. Nah, yang keempat, polinomial derajat 3 atau lebih biasanya dapat memiliki lengkungan yang kompleks. Oke, selain polinom, kita juga menggunakan aplikasi turunan untuk menyelesaikan soal ini. Apa sih turunan itu? Jadi, turunan adalah laju perubahan nilai fungsi terhadap perubahan. Jadi, secara geometris, turunan menyatakan kemiringan garis singgung pada kurva di suatu titik. Rumus dasar turunan ada ini, tring. Nah, terus untuk fungsi polinom, aturan umum yang digunakan adalah gitu. Nah, kita menggunakan aplikasi turunan pada soal ini untuk mencari kemiringan garis singgung pada suatu kurva. Yang artinya di mana turunan pertama, jika lebih dari 0, maka grafik monoton naik. Jika turunan pertama sama dengan 0, maka grafik berada datar atau berada di puncak atau paling lembah. Jika turunan pertama kurang dari 0, maka grafik monoton turun atau menurun. Dan salah satunya adalah garis singgung. Apa itu garis singgung? Garis singgung adalah garis yang menyentuh kurva pada suatu titik dan memiliki kemiringan yang sama dengan kemiringan kurva pada titik tersebut. Kemiringan garis singgung pada titik X1 dan Y1 dari suatu fungsi Y sama dengan Fx adalah nilai dari turunan pertama fungsi tersebut yang dievaluasi pada titik X1. Untuk soal yang pertama, para fisikawan telah menentukan bahwa pengemudi paling mungkin kehilangan kendali atas mobil mereka saat memasuki tikungan pada titik di mana kemiringan garis singgung adalah 1. Temukan koordinat X, Y dari titik ini di dekat tikungan. Untuk nomor 1, pertama-tama kita menurunkan persamaan yang sudah diberikan. Persamaannya itu X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah X. Nah, turunannya jadi 3X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 1. Nah, karena udah dikasih tahu kemiringannya berapa, kita bisa langsung sama denganin hasil dari turunannya sama dengan 1. Jadi F aksen dari X sama dengan 1. Kita bisa langsung masukin persamaannya sama dengan 1. Jadi 3X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 1 sama dengan 1. Kita bisa pindah ruas jadi 3X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 0. Nah, 3X-nya bisa kita keluarin. Jadi 3X dalam kurung X tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menentukan X-nya. X-nya itu sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Nah, sekarang karena kita diminta untuk mencari titik, kita juga harus menentukan berapa titik Y-nya. Nah, untuk menentukan titik Y, kita bisa memasukkan X ke dalam persamaan yang pertama, yang X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X. Untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan min 2, kita bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan. Jadi X dari min 2 sama dengan min 8 tambah 3 kali 4 ditambah min 2 sama dengan min 8 tambah 12 dikurang 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa dapat titik Y-nya sama dengan 2. Jadi yang pertama, titik pertama itu 0,0 dan yang kedua min 2,2. Nah, karena yang diminta itu tikungan dari kiri, otomatis harus negatif. Jadi kita ambil jawaban yang min 2,2. Untuk nomor 2, kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva di titik yang sudah kita cari tadi, yaitu min 2,2. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kita bisa menggunakan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kita bisa langsung mensubstitusikan nilainya. Jadi Y dikurang 2 sama dengan 1 dalam kurung X min 2. Jadi Y min 2 sama dengan X plus 2. Nah, kita bisa sederhanain jadi Y sama dengan X plus 4. Nah, jadi
persamaan garis singgung di titik min 2,2 adalah Y sama dengan X ditambah 4. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Untuk menentukan apakah penonton dalam bahaya di skenario ini, temukan koordinat X dari titik di mana garis singgung memotong garis Y sama dengan 2,8. Apakah titik ini aman di sebelah kanan grandstand atau apakah penonton dalam bahaya? Di sini kita harus mensubstitusikan Y sama dengan 2,8 ke dalam persamaan garis singgung Y sama dengan X plus 4. Y sama dengan X plus 4 itu kita dapatkan dari soal nomor 2. Setelah itu, masukkan Y 2,8 sama dengan X plus 4. Kita harus selesaikan untuk X sama dengan 2,8 min 4, hasil X sama dengan min 1,2. Kita harus bandingkan dengan lokasi grandstand. Titik di mana mobil akan meluncur adalah min 1,2 dan 2,8. Sudut depan grandstand adalah min 1,9 dan 2,8. Nah, karena grandstand berada pada X sama dengan min 1,9 dan mobil meluncur ke X sama dengan min 1,2 pada ketinggian yang sama, yaitu Y sama dengan 2,8, maka min 1,2 itu lebih besar dibanding min 1,9. Jadi mobil meluncur melewati grandstand dan penonton tidak akan terkena bahaya karena mobil akan ke kanan melewati grandstandnya. Nomor 4, bagaimana jika pengemudi kehilangan kendali lebih awal dari proyek fisikawan? Misalkan pengemudi kehilangan kendali pada titik min 2,5, 0,625, berapa kemiringan garis singgung pada titik ini? Soal kali ini kita bisa langsung memasukkan min 2,5 sebagai X ke dalam persamaan turunan yang tadi sudah kita cari. Jadi F aksen dari min 2,5 sama dengan 3 dikali min 2,542 ditambah 6 dikali min 2,5 sama 1. F aksen dari min 2,5 sama dengan 3 dikali 6,25 ditambah min 15 ditambah 1. F aksen dari min 2,5 sama dengan 18,75 dikurang 14. Nah, hasilnya F aksen dari min 2,5 sama dengan 4,75. Jadi, kemiringan dari sini pada titik min 2,5,0,625 adalah 4,75. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan untuk soal yang nomor 5, di mana terdapat suatu kondisi, yaitu pengemudi kehilangan kendali seperti pada nomor 4, yaitu kehilangan kendali lebih awal daripada persoalan sebelumnya. Lalu pertanyaannya adalah apakah penonton masih aman atau tidak? Jadi, pengemudi diasumsikan kehilangan kendali lebih awal yaitu pada titik min 2,5, 0,625. Perhitungan menunjukkan bahwa kemiringan garis singgung pada titik tersebut positif dan relatif landai, sehingga arah lintasan mobil setelah kehilangan kendali dapat dimodelkan oleh garis singgung pada titik tersebut. Ketika garis singgung tersebut diekstrapolasi hingga memotong garis ketinggian grandstand, yaitu Y sama dengan 2,8, titik potongnya berada pada nilai X yang lebih kecil dibanding posisi depan grandstand, yaitu min 1,9, 2,8. Dengan letak titik potong yang berada di sebelah kiri grandstand, jalur potensial mobil justru bergerak menjauhi area tempat penonton berada. Oleh karena itu, untuk skenario kehilangan kendali lebih awal ini, dapat disimpulkan bahwa penonton tetap aman, mobil tidak akan memasuki zona grandstand, dan posisi grandstand masih dapat dianggap aman terhadap resiko benturan dari mobil yang keluar lintasan. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6 itu lebih ke keputusan desain dan rekomendasi. Jadi, haruskah Anda melanjutkan desain saat ini untuk penonton atau haruskah grandstand dipindahkan? Meskipun ada satu senario pada kasus 1, yaitu soal 1, 2, dan 3 yang mudah dan efektif, karena ada senario lain yaitu kasus 2, soal nomor 4 sampai soal nomor 5 yang membahayakan nyawa penonton, maka keselamatan harus diutamakan dan desain grandstand wajib diubah. Desain tersebut memiliki titik lemah di mana tabrakan bisa terjadi jika mobil kehilangan kontrol lebih awal pada kasus 2. Desain harus diubah. Jadi grandstand harus dipindahkan ke koordinat X yang lebih kecil seperti min 2,5 untuk memastikan jarak lebih aman dari semua kemungkinan lintasan peluncur semua tikungan.